Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Kali ini kita akan membahas suatu kantong dana yang harusnya sudah kamu punya, tapi banyak orang yang belum familiar dengan dana ini. Lain karena dananya biasa disimpan di instrumen yang kurang seksi, juga uangnya seperti nganggur begitu aja. Dana ini adalah dana darurat atau yang biasa disebut emergency fund. Cara sederhana, dana darurat dapat dirangkum dengan satu pertanyaan, yaitu berapa lama kamu dapat bertahan hidup dengan pengeluaran kamu saat ini bila kamu tidak memiliki pendapatan sama sekali? Biasanya dalam satuan bulan. Kenapa sih kita harus memiliki dana darurat? Newbie Investor mengutip dari University of Illinois Financial Radar berikut. Dimulai dari memiliki pendapatan, kemudian bisa membayar tagihan-tagihan, kemudian mengasuransikan dirinya, mempersiapkan dana darurat, dan baru yang terakhir adalah investasi. Bisa dalam bentuk rumah atau instrumen lainnya. Banyak yang merasa selama ada tabungan dan tagihan-tagihan sudah bisa terbayar atau pengeluaran kita, langsung hajar aja investasi. Jadi langsung beli saham, emas, properti, tanah, P2P lending mungkin zaman sekarang. Tanpa melalui dua tangga di bawahnya yang sangat penting, yaitu emergency saving dan insurance. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang emergency fund atau dana darurat. Kenapa sih kita memiliki dana darurat? Karena hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Maka, tugas kita adalah untuk merencanakan segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Seperti ada kata pepatah, better safe than sorry. Siapa yang menyangka di 2020, viruslah yang memporak-porandakan ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan menjadi bagian dari badai PHK ini, atau bagi para pemilik bisnis, sepinya penjualan juga pasti akan mempengaruhi kinerja bisnis. Karena hal inilah pentingnya untuk mempunyai sebuah kantong dana yang dapat kita gunakan di masa-masa terburuk. Pertanyaannya, berapa sih dana yang perlu kita sisihkan untuk dana darurat? Memang, tidak ada angka pasti berapa dana darurat yang harus kamu sediakan. Sangat subjektif bagi tiap individu karena background yang berbeda-beda. Ada yang bilang 3 kali pendapatan bulanan bagi yang single, atau 6 kali pendapatan bulanan bagi yang sudah berkeluarga. Bagi newbie investor, kami lebih suka berpatokan pada berapa pengeluaran bulanan kamu. Bagi yang single, setidaknya 3 kali pengeluaran bulanan, dan bagi yang berkeluarga, 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, apa saja sih faktor pengeluaran yang perlu kita perhatikan? Yang terpenting adalah biaya untuk hidup sehari-hari, seperti makan, listrik, air, dan mungkin juga internet, yang menurut newbie investor sudah menjadi kebutuhan pokok saat ini. Juga perlu dipikirkan orang yang menjadi tanggungan kita, misalnya orang tua, anak, asisten rumah tangga, driver, dan lainnya. Selain itu juga, cicilan berjalan bagi yang memilikinya haruslah disiapkan walau cicilan biasanya dapat dinegosiasikan dengan instansi terkait bila dalam kondisi krisis. Ingat juga saat kondisi terburuk, yang paling penting haruslah hemat, dan hemat. Kalau cuma 3 bulan kayaknya kurang deh. Kembali lagi, ini tergantung dari kenyamanan kamu. Bila kamu merasa lebih nyaman memiliki dana darurat untuk 1 tahun, silahkan saja. Yang perlu diperhatikan, dana ini haruslah berbeda dengan kantong investasi. Sehingga semakin besar dana darurat, pasti juga akan mempengaruhi kantong investasi yang kamu miliki. Silahkan, kamu mau investasi di saham, peer-to-peer lending, reksadana pendapatan tetap, surat utang, dan lainnya. Tetapi, lebih baik kalau kamu sudah menyiapkan terlebih dahulu dana darurat agar siap menghadapi segala kemungkinan terburuk. Berikutnya, syarat terpenting bagi dana darurat adalah harus bersifat liquid atau cepat pencairan dananya. Maksimal 1 kali 24 jam sudah dapat kita gunakan, walau dalam kondisi apapun, karena sifatnya yang biasanya memang darurat. Untuk hal ini, logam mulia seperti emas, deposito, dan reksadana money market dapat menjadi alternatif instrumen investasinya. Ya, kalau gitu returnnya kecil dong, Min. Ingat, kita di sini bukan untuk mencari return yang besar, tapi mencari keamanan dan kecepatan dana dapat digunakan. Bila dalam saham, bagaimana bila pasar sedang turun seperti saat ini? Bila dalam properti, apakah bisa langsung dijual? Di zaman saat ini, kamu dapat menyiapkan dana darurat menggunakan digital banking untuk membantu memisahkan dana daruratmu. Sekali lagi kami ingatkan, harus dipisah dari tabungan atau yang akan keluar masuk pengeluaran sehari-hari, kemudian dana darurat,
dan tempat untuk investasi, untuk menghindari tergiur mengeluarkan uang dari kantong yang berbeda. Bila kamu memilih instrumen deposito, bisa menggunakan seperti digibank oleh DBS atau Jenius oleh Bank BTPN. Untuk reksadana pasar uang sangat banyak pilihannya, bisa menggunakan bibit, tanam duit, dan aplikasi-aplikasi agen penjual reksadana lainnya. Bagaimana bila kita terkena musibah sakit yang mendadak? Apakah kita akan ambil dari dana ini? Jawaban sederhananya tidak. Ini adalah fungsi dari asuransi. Maka sangat penting untuk setiap individu memiliki asuransi dan dana darurat. Bukan hanya untuk menolong diri sendiri, tapi kalau kamu tidak memiliki asuransi, kamu malah dapat membebankan keluargamu. Apalagi kalau kamu adalah tulang punggung keluarga. Untuk asuransi ini kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya ya. Kurang lebih itu hal yang bisa kita bagikan mengenai dana darurat. Dana darurat ini sangatlah penting, tapi jarang orang yang mau membahas, karena memang kurang seksi pembahasannya. Newbie Investor berharap kamu bisa mulai menyisihkan dana untuk dana daruratmu agar dapat mempersiapkan kemungkinan terburuk bila sampai terjadi. Like dan komen video ini, juga share ke temanmu agar bisa saling belajar mengenai dana darurat ya, dan bisa menyadarkan pentingnya dana darurat. Semoga video ini bermanfaat, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. See you on the next video, bye!